Shalom semuanya. Kami dari Ekskul Vokal akan menampilkan satu lagu pujian tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Kepada Engkau ketelanjangan tak satu pun, tak satu pun yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku. Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Halo semuanya, saya Laura Angelita dari BPH Rokus SMA Negeri 27 Batam. Di sini saya akan memimpin ibadah malam kita pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi berita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Dan biarlah firman-Mu ini juga menjadi pedoman bagi hidup kami. Tuhan Yesus, hanya ini doa-Mu, haleluya, amin. Oke, jadi pada hari ini saya ambil tema kita yaitu menghakimi dengan adil. Tema ini saya ambil dari Yohanes 7 ayat 14 sampai 24. Saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuhku? Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau? Jawab Yesus kepada mereka, hanya satu perbuatan yang kulakukan, dan kamu semua telah heran. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita, dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Nah, dari ayat ini kita belajar kisah ketika Tuhan Yesus mengajar di dalam bait Allah. Yesus mengajar dengan penuh kuasa dan hikmat sehingga orang-orang Yahudi menjadi heran karena yang mereka tahu Dia itu bukanlah yang berpendidikan seperti mereka. Karena itu Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa ajarannya itu berasal dari Bapa yang telah mengutusnya. Ia juga mengajak mereka semua untuk tidak menghakimi hanya dengan dasar apa yang tampak, tetapi perlu untuk bersikap adil. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita ini, janganlah terlalu cepat menyalahkan orang lain tanpa menyelidiki dengan baik. Seperti yang ada di Alkitab ayat
ayat 24 tadi, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Hal ini menunjukkan bahwa penghakiman bukanlah tindakan yang sepenuhnya dilarang, asalkan dilakukan dengan cara yang benar dan adil. Selain itu, menghakimi dan menilai terdengar sama, tetapi sesungguhnya berbeda. Artinya boleh menilai, tapi jangan langsung menghakimi gitu loh. Dengan demikian, anak Tuhan akan lebih bijak mengendalikan pikiran dan penilaiannya terhadap seseorang. Dalam hidup ini ada aja situasi yang membuat kita kayak kita tuh gampang banget gitu menghakimi orang, menilai orang, padahal kita belum tahu kayak mana sifat mereka yang aslinya, tapi kita udah menghakimi duluan gitu loh. Jadi kalau dari firman ini, itu perbuatan yang sangat tidak baik, melainkan kalau sebelum kalian mau menghakimi itu tengok dulu di balik itu apa, bisa jadi ada alasan atau apa, jangan langsung menghakimi lah intinya. Jadi sekian dari firman kita, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman-Mu di pada malam hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya.